Selamat siang untuk semua. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita dalam mata kuliah homiletika, terlebih dahulu kita berdoa dan bernyanyi. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. What Raya kau beri setiap hari ini. Tuhan ada Tuhan, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu Tuhan kami boleh melaksanakan proses pembelajaran kami lewat Zoom meeting hari ini. Bapak yang baik, pertemuan kami walaupun hanya lewat Zoom meeting Tuhan tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, bahkan juga Bapak dosen kami Tuhan berkati. Kami serahkan aktivitas kami, pertemuan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, selamat sore semuanya mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Kristen Renatus Pematang Siantar. Sore ini kita akan melakukan pembelajaran lewat Zoom dengan yaitu mata kuliah homiletika dengan materi gaya dan metode penyampaian khotbah. Jikalau pertemuan sebelumnya kita sudah mendengarkan tentang pengajaran penggunaan ilustrasi dalam khotbah. Jadi kita pertemuan ini yaitu pertemuan yang ke-7. Saya sebagai yaitu yang mengampu mata kuliah homiletika akan melanjutkan perkuliahan ini secara Zoom dengan materi gaya dan metode penyampaian khotbah. Adapun yaitu materi yang akan saya sampaikan ini ada beberapa topik, yaitu pertama topik pendahuluan, kemudian yang kedua aspek gaya penyampaian khotbah, kemudian yang ketiga gaya penyampaian khotbah, kemudian yang keempat metode penyampaian khotbah, yang kelima tips penyampaian khotbah, yang keenam contoh gaya dan metode penyampaian khotbah, yang ketujuh atau sesi yang terakhir yaitu tanya jawab. Kita masuk di dalam yaitu topik yang pertama yaitu pendahuluan. Penyampaian khotbah adalah seni yang membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, pemahaman mendalam tentang teks Alkitab, serta kepekaan terhadap kebutuhan jemaat. Teknik penyampaian khotbah yang efektif dapat membuat pesan yang disampaikan lebih menarik, jelas, dan berdampak. Nah, di dalam penyampaian ini kita akan membahas berbagai teknik penyampaian khotbah serta referensi yang dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam bidang ini. Kemudian, mengapa harus yaitu pentingnya penyampaian khotbah yang baik? Yaitu ada suatu gaya dan metode penyampaian khotbah yang baik sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan dan motivasi jemaat, serta memperkuat komunitas gereja dan kredibilitas pengkhotbah. Pengkhotbah harus terus mengasah kemampuan mereka untuk memberikan dampak maksimal dalam pelayanan. Kemudian ada aspek di dalam gaya penyampaian khotbah, yaitu yang pertama gaya bahasa,
yaitu mencakup penggunaan bahasa yang beragam, kreatif, dan menarik untuk penyampaian pesan-pesan agama kepada jemaat. Ini melibatkan penggunaan kata-kata yang kuat, perumpamaan, analogi, dan bahasa yang membangkitkan emosi atau imajinasi pendengar. Gaya bahasa dapat berupa gaya format dan klasik, atau bisa juga lebih santai dan kontemporer, tergantung pada konteks dan audiens. Tujuannya adalah untuk memikat perhatian jemaat, mengkomunikasikan pesan dengan jelas, dan meningkatkan pemahaman serta penghayatan terhadap ajaran agama. Kemudian aspek yang kedua adalah intonasi suara. Melibatkan penggunaan variasi intonasi, volume, kecepatan, dan ritme dalam penyampaian pesan. Ini bertujuan untuk menekankan poin-poin yang penting, menarik perhatian pendengar, dan mempertahankan minat mereka selama khotbah. Pengkhotbah menggunakan intonasi suara yang berbeda-beda untuk menandai perubahan suasana, menggambarkan emosi yang diperlukan, dan menyoroti bagian-bagian yang penting dari pesan yang disampaikan. Intonasi suara yang efektif dapat memperkuat daya tarik khotbah dan membuat lebih menarik serta berkesan bagi jemaat. Kemudian aspek yang lain yaitu gerakan tubuh, yaitu melibatkan penggunaan gerakan tubuh yang tepat dan disengaja untuk menambah gaya tarik dan efektivitas penyampaian pesan. Ini termasuk gestur tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan pergerakan di punggung. Menggunakan gerakan tubuh yang sesuai dapat membantu memperkuat pesan yang disampaikan, menunjukkan emosi dan keyakinan, serta mempertahankan perhatian dan keterlibatan jemaat. Namun penting untuk memperhatikan bahwa gerakan tubuh yang berlebihan atau tidak relevan dapat mengganggu dan mengurangi keefektifan yaitu penyampaian khotbah. Oleh karena itu, penggunaan gerakan tubuh dalam khotbah haruslah seimbang, sesuai konteks, dan mendukung tujuan komunikasi pengkhotbah. Kemudian ada lagi yaitu aspek gaya penyampaian khotbah ini yaitu tentang ekspresi wajah, yaitu melibatkan penggunaan ekspresi fasial yang kuat dan sesuai dengan konten serta emosi yang ingin disampaikan. Ekspresi wajah yang tepat dapat membantu menambah kedalaman dan keaslian komunikasi antara pengkhotbah dan jemaat. Ini mencakup senyum, kedipan mata, kemudian mengangkat alis, serta ekspresi serius atau penuh semangat sesuai dengan pesan yang disampaikan. Ekspresi wajah yang kuat dan autentik dapat membantu mendukung pesan yang disampaikan dengan lebih baik, memperkuat koneksi dengan jemaat, dan memengaruhi perasaan serta pemahaman mereka terhadap khotbah. Kemudian kita akan mengetahui beberapa gaya penyampaian khotbah. Yang pertama ada gaya naratif, yaitu menceritakan kisah atau peristiwa untuk mengilustrasikan pesan. Kemudian yang kedua ada gaya ekspositori, yaitu menguraikan dan menjelaskan teks Alkitab secara detail. Kemudian yang ketiga yaitu gaya inspiratif, yaitu memberikan motivasi dan semangat kepada jemaat. Kemudian yang keempat yaitu gaya interaktif, melibatkan jemaat dalam diskusi atau pertanyaan. Lalu kita akan mengetahui kembali bagaimanakah yaitu metode penyampaian khotbah itu. Yang pertama yang kita ketahui yaitu metode tekstual, yaitu metode untuk penyampaian khotbah dengan metode tekstual mengacu pada pendekatan yang berfokus pada analisis dan penafsiran teks Alkitab sebagai dasar pesan khotbah. Dalam metode ini, pengkhotbah memilih sebuah teks Alkitab sebagai
khotbahnya, kemudian menguraikan Pak, mic-nya mati, Pak. Pak, Pak, suara suara Bapak Bapak tidak terdengar, Pak. Mic Bapak mati, Pak. Oke, saya ulangi kembali ya. Metode Pak. ekspositori, yaitu metode penyampaian khotbah dengan metode ekspositori merupakan pendekatan yang berfokus pada penjelasan. Kemudian ada metode naratif lagi, yaitu metode penyampaian khotbah dengan naratif ini melibatkan penggunaan cerita atau kisah sebagai landasan untuk penyampaian pesan agama kepada jemaat. Dalam metode ini pengkhotbah memilih cerita atau kisah yang relevan dengan tema atau pesan khotbahnya, kemudian menggunakan cerita tersebut sebagai alat untuk mengilustrasikan dan menerapkan prinsip-prinsip spiritual atau ajaran agama kepada jemaat. Kemudian yang kelima ada metode persuasif. Metode penyampaian khotbah dengan metode ini bertujuan untuk meyakinkan jemaat untuk mengadopsi atau mengubah sikap, keyakinan, dan perilaku tertentu sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh pengkhotbah. Dalam metode ini pengkhotbah menggunakan argumen yang kuat, bukti-bukti, dan retorika persuasif untuk membujuk pendengar agar menerima dan bertindak. Yaitu dalam hal yang positif. Nah, lalu kemudian ada lagi yang selanjutnya yang harus kita dengarkan, yaitu tips penyampaian khotbah yang efektif. Penyampaian dengan tips ini yaitu yang pertama kita harus mengetahui maaf komputer saya lagi masalah ya, sebentar. Yaitu pertama persiapan diri dengan baik sebelum penyampaian khotbah. Yang kemudian yang kedua yaitu gunakan bahasa mudah dipahami oleh jemaat. Dan yang ketiga, gunakan ilustrasi dan contoh konkret untuk menjelaskan konsep. Yang keempat, pertahankan kontak mata dengan jemaat. Yang kelima yaitu gunakan variasi intonasi suara untuk menekan poin yang penting.
Yang keenam, berikan waktu bagi jemaat untuk merespon dan berinteraksi. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang, yaitu ada contoh yang saya sampaikan di sini, contoh gaya dan metode penyampaian khotbah. Saya buatkan dengan judul khotbah di sini, kekuatan kasih dalam mengatasi rasa takut. Dengan gaya penyampaian naratif, dengan metode penyampaian ekspositori. Yang pertama kita buat di situ pendahuluan. Pengkhotbah memulai khotbah dengan sebuah cerita inspiratif tentang seorang pahlawan yang menghadapi rasa takut dengan keberanian dan kasih. Lalu kita ambil di situ dari yaitu teks Alkitab yang kita pilih dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Yang kedua, kita buatkan penjelasan teks, yaitu pengkhotbah melakukan analisis mendalam terhadap 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi, yang berbicara tentang hubungan antara kasih dan rasa takut. Lalu penjelasan mengenai bagaimana kasih yang sempurna dapat mengusir rasa takut dan memperkuat iman. Lalu kita buatkan di situ, yaitu kita aplikasi secara praktis. Sang pengkhotbah mengaitkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks dengan situasi kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh konkret tentang bagaimana kasih dapat mengatasi berbagai macam rasa takut dalam kehidupan sehari-hari, seperti takut akan kegagalan, kesulitan, atau ketidakpastian. Nah, aplikasi praktis ini, yaitu pengkhotbah mengaitkan tentang hal-hal seperti demikian, maka akan kita tutup dengan suatu kesimpulan. Pengkhotbah mengajak jemaat untuk memperkuat iman mereka melalui kasih yang sempurna, sehingga mereka dapat mengatasi rasa takut dan hidup dengan penuh keberanian dan keyakinan. Nah, sebagai tambahan, sebagai pengkhotbah menggunakan gaya bahasa yang menggugah emosi dan menggunakan intonasi suara yang mendalam untuk menyoroti pentingnya kasih dalam mengatasi rasa takut. Gerakan tubuh dan ekspresi wajah, pengkhotbah menguatkan pesan khotbah dengan menunjukkan empati dan keberanian. Dengan komunikasi gaya dan metode penyampaian yang tepat, khotbah ini dapat memberikan pengajaran yang kuat dan motivasi jemaat untuk menghadapi rasa takut dengan kasih dan keberanian. Nah, kesimpulan dari semuanya ini, yaitu materi pembelajaran kita lewat Zoom ini, yaitu gaya dan metode penyampaian khotbah, yaitu yang pertama, gaya dan metode penyampaian khotbah memainkan peran penting dalam memberikan pengajaran dan inspirasi kepada jemaat. Yang kedua, dengan memilih gaya dan metode yang sesuai, khotbah dapat menjadi lebih efektif dan mempengaruhi positif kehidupan jemaat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila saat ini yang ada yang mau dipertanyakan, kita berikan waktu sekitar yaitu 15 menit untuk tanya jawab atau diskusi. Barangkali ada dari antara yaitu mahasiswa yang akan ditanyakan. Silakan. Siapa mulai bertanya? Oke, siapa yang mulai? Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan sebutkan namanya. Buka di bawah.
Oke, silakan. Ya, nampak gambarnya. Videonya dinampakkan. Oke. Buka videonya, buka suaranya. Buka videonya, buka Iya, Pak. suaranya. Bentar, Oke, Pak. silakan. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Ada, Pak. Ada, ada di sini. Ada dulu dikasih Bapak. Enggak ada. Enggak ada. Jadi aku Bapak. Ini. Mana pertanyaannya, Pak? Sebutkan namanya. Siapa tadi namanya? Yang mana? Masukkan dulu kamu sekarang itu. Suaranya nggak dengar ini. Buka suaranya. Suaranya nggak dengar. Nggak dengar suaranya. Coba buka suaranya. Pak, Ya, silakan. ada Pak. Pak, saya kan bertanya. Pertanyaan yang ingin saya ajukan, Pak, bagaimana cara melibatkan audiens selama berkhotbah, Pak? Coba diulang pertanyaan tadi. Bagaimana cara melibatkan audiens selama berkhotbah, Pak? Oke, pertanyaan bagaimana cara melibatkan audiens selama khotbah? Kira-kira siapa bisa menjawab ini? Christian Silaban bisa kira-kira menjawab ini? Christian Silaban atau siapa yang bisa? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, saya aja yang bisa menjawab ya. Gak ada yang bisa menjawab? Oke. Untuk melibatkan audiens, pendeta dapat menggunakan berbagai teknik seperti misalnya interaksi langsung, yaitu mengajukan pertanyaan retoris atau meminta respon dari audiens. Kemudian, yaitu ilustrasi, yaitu dengan menggunakan contoh nyata atau analogi yang relevan dengan kehidupan audiens. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan alat bantu visual seperti slide atau video untuk memperjelas poin-poin utama. Kemudian ada lagi yang terakhir yaitu praying tone and pace, yaitu mengubah intonasi suara dan kecepatan berbicara untuk menjaga perhatian
audiens. Oke, demikian. Kira-kira terjawab ya? Ada yang lain? Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari siapa? Si Jeremia ada? Jeremia ada? Atau yang lain lah kalau ada yang lain. Dibuka suara ya. Nah, pertanyaan kedua. Ada Jeremia? Atau siapalah di situ yang bisa? Saya Pak, Siapa namanya? Sari Amrita Malau Pak. Oh, Guru Malau. Oke, apa pertanyaan? Pertanyaan saya Pak, bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat menyampaikan khotbah? Bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat Rasa menyampaikan gugup khotbah? saat, iya Pak. Oke, langsung saya jawab aja ya. Ya, Baik Pak, boleh Pak. oke. Atau ada yang bisa menjawab? Oke, saya menjawab ya. Untuk mengatasi yaitu rasa gugup saat menyampaikan khotbah, ada yaitu caranya. Yang pertama, kita harus mempersiapkan dulu materi yang baik dan kita latih sebelumnya, sebelum kita berkhotbah. Yang kedua, kita harus bisa mengatur napas kita dengan cara mengambil napas dalam-dalam dan mengatur pernapasan sebelum dan selama penyampaian. Artinya kita kontrol napas kita itu. Yang ketiga, kita harus fokus pada pesan yang dan tujuan khotbah, bukan pada penelitian audiens. Nah, yang ketiga yaitu mulailah dengan pembukaan yang kuat, yang membangun kepercayaan diri. Lalu yang ketiga, berusaha untuk rileks. Artinya tidak kaku kita itu. Menganggap audiens sebagai teman yang ingin mendengarkan pesan penting. Kira-kira seperti itu. Ya, oke? Kira-kira puas? Puas Pak. Oke, ada yang Makasih ya lain Pak. lagi? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Ini dua lagi lah kalau ada yang mau bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Nah, siapa nama ini? Saya Berliana Oktaviani, Pak. Oke, lanjut. Apa yang mau tanyakan? Eh, apa yang harus dihindari, Pak, dalam penyampaian khotbah, Pak? Ada yang bisa jawab ini? Apa yang harus dihindari dalam penyampaian khotbah? Saya Pak menjawab Pak. Oke, si Melisa ya. Oke, Iya, Pak. silakan. Tadi saudara kami Berliana menanyakan bahwa apa yang harus dihindari dalam menyampaikan khotbah. Yang pertama menurut saya itu monoton, terlalu monoton ya, menyampaikan dengan intonasi yang datar dan tidak bervariasi. Dan yang kedua itu menurut saya terlalu panjang lebar, Ya, tidak lebih ke spesifik ya. Dan yang ketiga itu kurang persiapan. Seringkali terjadi dalam penyiapan khotbah kurangnya persiapan, jadi kurang tersampaikan kepada audiens. Dan yang keempat itu mengabaikan audiens, terlalu monoton dan mengabaikan audiens. Itu bisa kurang akurat tersampaikan kepada audiens. Itulah menurut saya. Terima kasih Pak. oke, baik. Benar itu ya. Oke, lanjut. Ada yang lagi? Yang terakhir satu kali lagi ya. Satu lagi pertanyaannya. Karena waktu kita terbatas. Ada yang bertanya? Ya kalau boleh kita diskusikanlah di sini ya. Saya Pak, Ya, nama. saya Pak atas nama Friska Marbun Pak. Oh, sama dengan marga saya ya. Iya Pak. Oke, oke cantik. Buruku. Lanjut. Ya Pak, di sini saya ingin bertanya Pak,
bagaimana cara meningkatkan keterampilan penyampaian khotbah, Pak? Oke, ada yang bisa menjawab? Atau saya aja langsung? Ada yang bisa? Saya mau mencoba menjawab, Pak, atas nama Tara Lubis. Ya, silakan. Oke, silakan. Eh, eh, kedengaran suara saya, Pak? Oke, kedengaran jelas sekali. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Friska Marbun yang bertanya bagaimana cara meningkatkan keterampilan dalam penyampaian khotbah. Jawaban saya meningkatkan keterampilan dalam penyampaian khotbah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu kita perlu untuk melakukan latihan rutin. Berlatih untuk menyampaikan khotbah secara teratur itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita atau Ya, keterampilan betul. kita berbicara ketika kita hendak menyampaikan khotbah. Yang kedua, feedback. Feedback ini mendapatkan umpan balik dari audiens atau rekan sejawat untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Jadi ketika kita berkhotbah, kita boleh melihat ada nggak feedback dari audiens atau jemaat yang sedang kita layani gitu. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Kita bisa untuk menambah keterampilan kita dalam menyampaikan khotbah, kita bisa mengikuti kursus atau seminar tentang komunikasi dan retorika. Dan yang terakhir yang bisa saya ambil, mendengarkan khotbah lain. Belajar dari gaya atau metode yang dilakukan oleh pengkhotbah lain yang mungkin yang lebih bisa menjadi sumber pengetahuan kita tentang khotbah ini. Itu sih menurut saya, Pak. Bagaimana teman kami atau mungkin ada yang lain? Terima kasih. Oke, jadi ada pertanyaan yang kita diskusikan dan kita sudah jawab, itu adalah sesuatu hal yang paling dibutuhkan di dalam, yaitu seseorang ingin melakukan yaitu penyampaian khotbah. Oke, baik, terima kasih atas yaitu kehadirannya dan juga yaitu diskusi walaupun beberapa menit yang kita pergunakan dalam Zoom ini. Jadi kalaupun ada pertanyaan selanjutnya, boleh silakan yaitu kirim pertanyaan kepada saya lewat yaitu WA yaitu 081361735777 atau ke email saya janesmarbun@gmail.com. Nah, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan atas partisipasi kehadirannya. Kiranya ilmu pembelajaran pada sore hari ini kiranya dapat ditambahkan oleh Tuhan, dimeteraikan menjadi modal untuk yaitu di dalam penguatan iman dan juga persiapan dalam penyampaian khotbah pada hari-hari akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam alehem. Salam, Pak. Ya, baik. Sebelum kita yaitu foto bersama, ya kita foto bersama, kita tutup dengan pujian singkat dan juga dengan doa. Ya, si Mesra bikin pujian dan juga dengan doa, ya. Jadi silakan si Mesra dan juga dengan doa. Oke. Lalu nanti jangan ditutup ya, kita foto bersama ya. Ya, Pak. Baiklah, untuk mengakhiri mata kuliah kita melalui Zoom ini, kita mengangkat satu lagu pujian. Bapak, baik. 1, 2, 3, ya. Bapak, engkau sungguh baik. Kasih di hidupku. Berterima kasih berkat hari
yang kau sediakan bagiku. Oke, silakan. Ya, dua. Oke, dua, silakan. Bersatu dalam doa. Tuhan Baik. Yesus, terima kasih buat segala anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, untuk kesempatan yang kami bisa peroleh untuk Zoom kali ini. Meski ada kendala, ada beberapa sinyal yang tidak dapat stabil sampai akhir, tapi biarlah kiranya pengetahuan yang sudah kami terima menjadi pengetahuan yang baru bagi kami. Juga berkatilah Bapak dosen kami dalam setiap kesetiaannya dalam mendidik dan mengajari kami dalam Kristus Yesus, menambah pengetahuan, berkati beliau beserta seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Oke. Oke. Pertama ya. Ya.